Sebelum pemeriksaan administrasi akan ada sedikit nasihat-nasihat hikmah nikah yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Kawah Kecamatan Panjang yang terhormat Bapak Raden Jamal SWI. Kami persilakan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang, Bapak Wali, Bapak Mudin, calon pengantin baik putra maupun putri yang lagi berbunga-bunga hatinya. Berbunga-bunga apa sedih-sedih? Berbunga-bunga nggih. Alhamdulillah. Saya menyampaikan Sustatin suku kursus calon pengantin ini juga satu dari rangkaian proses jenengan menuju akad nikah. Kenapa harus ada Sustatin? Memang idealnya itu tidak hanya kursus calon pengantin, idealnya itu harus ada bimbingan, bimbingan untuk perkawinan. Tapi karena bimbing itu membutuhkan biaya banyak, dana besar, tempat yang luas, dan itu tidak memungkinkan, maka paling tidak ada Sustatin, kursus calon pengantin. Ini diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi sesuatu yang tidak diinginkan ketika pernikahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seminggu yang lalu saya ikut kegiatan pelatihan bimbingan calon pengantin di Jakarta. Itu disampaikan di sana yang terpenting selama 1 minggu itu kami terima itu, yang paling penting di sana yang bisa saya sampaikan adalah bahwa ternyata angka perceraian di Indonesia ini sangat tinggi, dan setiap tahun itu terus menerus naik. Nah, ini yang kemudian pemerintah itu tidak ingin, jangan sampai kemudian perceraian ini menimpa jenengan yang mau nikah. Maka perlu adanya Sustatin. Berapa angka perceraian di Indonesia ini? Tahun 2020 angka perceraian itu 191.000 satu tahun. 191.000 itu tahun 2020. Tahun 2021 meningkat 53% menjadi 447.000. Tinggi nggih? Jadi angka perceraian Indonesia itu setiap tahun itu naik terus. Nah, maka selama saya ikut pelatihan 1 minggu itu di Jakarta itu, yang ditekankan itu disampaikan ke calon pengantin bahwa kondisi angka perceraian itu sangat-sangat miris. Maksudnya begitu. Maka yang terpenting adalah bagaimana membina rumah tangga itu sehingga terbina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau di Gresik sendiri berapa angka perceraiannya? Kalau di Panjang itu rata-rata 1 bulan yang diputus di pengadilan agama itu antara 6 sampai 12 kasus setiap bulan. Antara 6 sampai 12 kasus setiap bulan ini yang sudah digedok, diputuskan oleh pengadilan agama. Itu yang sudah dilaporkan. Saya yakin yang belum dilaporkan tentu lebih banyak lagi. Nah, inilah kemudian yang membuat pemerintah itu harus ada bimbingan perkawinan. Nah, karena bimbing itu biayanya besar, maka paling tidak rangkaian sebelum akad nikah itu dikasih yang namanya Sustatin, kursus calon pengantin. Bapak Ibu,
pernikahan itu memang menyenangkan, tapi tidak boleh senang dalam perkawinnya. Nikah itu enak, tapi gak oleh keenakan dalam berkawin. Ini keenakan kawin lah, apa gonta ganti pasangan lain. Tujuan utama nikah itu adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu adalah kondisi jiwa yang tenang. Ya, bagaimana rumah tangga itu, suami istri itu jiwanya tenang. Ketika masuk rumah itu kerasan, nyawang bojone guyu kerasan. Teko ado gak kerasan njaba, pengen cepet-cepet mulai. Nah, itu sakinah. Mawaddah itu diliputi dengan nafsu, cinta. Harus ada cinta. Nah, cinta ini biasanya berlaku ketika masih muda, paling tidak sampai usia 40. Itu diikuti dengan cinta. Cinta itu ketika melihat pasangannya itu kemudian nafsunya bergelora, itu mawaddah. Sakinah, mawaddah. Dan terakhir itu rahmah. Rahmah itu biasanya 40 ke atas. Biasanya itu tidak lagi cinta, tapi rela menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Ketika masih muda, masih kenceng pipine, kulit-kulitnya masih kenceng, tenaganya masih kenceng. Tapi ketika sudah tua, wis lembor kabeh, wis gendut, wis gembrot, pipine ya wis gak kenceng. Ning ngono iku ya kadang-kadang ya gak langsung, kadang-kadang boleh jadi. Tapi diganti kemudian dengan rahmah, rela menerima apa yang ada dalam pasangannya. Loh, gitu. Nah, ini perlu diketahui oleh pasangan. Nah, maka ketika membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu harus ada pilar-pilarnya, harus ada penyanggahnya. Nah, di awal itu apa yang terjadi? Kenapa terjadi banyak perceraian? Itu yang paling banyak yang saya simpulkan dari pelatihan itu adalah terjadi banyak percekcokan. Nah, kenapa muncul percekcokan? Itu karena basic agama yang tidak kuat. Ketika ekonomi di rumah tangga itu terganggu, maka ketika basic agama tidak kuat, maka kemudian muncul adalah percekcokan. Tapi sebaliknya, kalau rumah tangga itu kemudian basic agamanya kuat, ketika ada masalah dalam ekonomi, biasanya cenderung lebih rela menerima, ridho, qanaah. Maka betul yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa basic atau dasar orang membina rumah tangga itu adalah yang penting agamanya. Perempuan itu dinikahi apa? Kadang-kadang lihat wajahnya, kadang-kadang lihat nasabnya, kadang-kadang lihat katanya. Tapi pesan Rasulullah, lihatlah agamanya. Nah, makanya itu agama yang terpenting. Nah, maka pilar utama dalam membina rumah tangga yang pertama adalah harus ada agama yang kuat. Mitsaqun ghalidh. Dalam Al-Quran yang namanya pernikahan itu disebut dengan mitsaqun ghalidh, perjanjian yang agung. Dalam Al-Quran aja hanya 3 yang disebut dengan mitsaqun ghalidh, perjanjian yang agung. Yaitu pertama perjanjian Allah dan Rasul-Rasulnya, yang kedua perjanjian Allah dan Bani Israel, yang saat itu Allah mengangkat gunung di atas kepalanya Bani Israel, mengangkat janji. Dan yang ketiga adalah janji pernikahan suami istri ketika akad nikah, mitsaqun ghalidh. Maka nikah itu tidak remeh, nikah itu tidak main-main. Maka nikah itu ya kalau bisa sekali seumur hidup, kalau bisa. Nah, maka agama itu yang paling pokok. Dan yang kedua, pilar yang kedua adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
bergaul dengan baik, baik laki-laki maupun perempuan. Asyir, fa'il itu apa? Saling, ya, saling berbuat baik antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya laki-lakinya saja, tidak hanya perempuannya saja, tapi saling. Bagaimana membina rumah tangga itu saling memberi yang terbaik untuk pasangannya. Nah, ma'asyiruhunna bil ma'ruf. Sering saya contohkan, laki-laki tahu kewajibannya, tahu haknya, perempuan juga tahu kewajiban dan tahu haknya. Sering saya contohkan di forum ini bahwa salah satu contoh ketika perempuan atau laki-laki mau kerja, nah bagaimana sikap perempuan yang baik? Ya ditata apa kebutuhan laki-laki ini, nang kantor sepatunya dicek, disetrika bajune, dasi-dasine disiapno, gitu. Mobil-mobile, nggih. Makan-makannya, sarapannya disiapkan. Begitu keluar rumah diantar dengan senyuman. Nah, perempuan yang laki-laki juga begitu. Datang disambut dengan yang baik. Yang perempuan datang disambut dengan senyuman. Jangan cepat kebalikannya. Laki-laki datang dari kerja sudah panas, di kantor diomeli atasannya, di tengah jalan kena macet, nyampe di rumah istrinya bekutut wae. Yuk, wajahnya dilipat wae. Ora ono senyum belas. Jangan sampai. Apalagi begitu datang suaminya, bojone ngomongi macem-macem. Mas, koncoku mulu mas, mari tuku mobil mas. Anakku kapan mas tuku mobil? Ki panas iku lho dak dikorono, apa nih kabeh keplaki ya karo sing lanang gitu. Nah, makanya yang perempuan juga begitu, bagaimana menservis suaminya dengan baik. Ketika diranjang, yo sewu ini bukan boleh tapi memberikan contoh, gitu. Bagaimana diranjang. Idealnya itu adalah ketika suaminya minta, kapanpun dikasih, aja sampai pelit. Engko nak pelit sing wedok. Njaluk titik gak oleh. Durak njaluk ae wingi wis ngono kok. Nah, jangan sampai ya. Nah, maka sing luman karo sing lanang, njaluk opo wae dikeki. Njaluk model opo wae dituruti. Dikongkon opo wae gelem urusan ranjang. Wong lanang iku nek ranjange beres insyaallah liyane beres. Nek wong lanang terus dikeki nek ranjange puas iku guyang-guyu wae, Mbak. Tapi sebaliknya nek lanang nek ranjange gak puas, iso beketut ae. Njaluk apa kok arep dikeki sampean. Nah, makane puas sih bojo sampean bisa dibeli ranjang itu. Njaluk apa wae kek ono. Nggih, aja sampai pelit. Nah, sedikit informasi dari saya. Suatu ketika Rasulullah itu ditanya oleh pendeta Yahudi, "Wahai Muhammad, bagaimana laki-laki itu orang tua itu melahirkan anak, ada yang anaknya itu mirip orang tuanya, itu bagaimana?" Pertama. Yang kedua, yang kedua, bagaimana anak itu bisa lahir laki-laki dan lahir perempuan? Kemudian Rasulullah menjawab, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Ini jenengan bisa praktekkan nanti di rumah. Besok kalau sudah sah suami istri. Anak laki-laki itu ditentukan oleh kualitas sperma. Ketika sperma laki-laki lebih berkualitas dari sperma perempuan, maka nanti lahirnya anak laki-laki. Sebaliknya, kalau spermanya perempuan lebih berkualitas daripada spermanya laki-laki, maka nanti lahirnya anak perempuan.
Nah, akhir-akhir ini laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Kok bisa begitu? Iya. Kenapa sekarang itu yang laki-laki merokok itu bisa mengganggu kesehatan sperma? Nyuruh saya Pak, atau kalau salah diingatkan gitu. Rokok itu bisa mengganggu sperma. Yang kedua, laki-laki itu sekarang banyak pakai jeans ketat sehingga hawanya itu panas. Dalamnya ini loh hawanya panas sehingga mengganggu sperma. Yang kedua, laki-laki sekarang itu banyak stres. Di kantor ya oleh omelan bose, nak dalan ya oleh kemacetan kendaraan sing macetmu sehingga banyak stres. Ini omah dumengi bojone pisan tanpa stres, maka kualitas spermanya menurun. Nah, ini kemudian menyebabkan sperma perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Nah, itu yang menyebabkan laki-laki itu lebih banyak, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan yang terakhir informasi saya tadi, yang terakhir ini mau pemeriksaan. Yang terakhir, Rasulullah menjawab bagaimana perempuan wajah anak itu bisa menyerupai orang tuanya. Kalau sperma perempuan itu keluar lebih cepat, sperma perempuan keluar lebih cepat daripada laki-laki, maka nanti wajah anak menyerupai ibu. Sebaliknya, kalau sperma laki-laki lebih cepat keluarnya daripada sperma laki-lakinya, gimana? Kalau sperma laki-laki lebih cepat, maka nanti wajahnya itu mirip laki-laki, mirip bapaknya. Nah, nanti jenengan bisa ikut praktekan. Umpamane sing lanang luwih ganteng, berarti engko kira-kira anak iki miripno sing bapakne wae. Piye carane? Ya sing lanang sing aktif, sing wedok menengae. Dadi engko sperma iki metu dhisik. Sebaliknya engko sing wedok sing ayu, berarti engko anake dimiripno ibuke. Carane ibuke sing aktif. Nah, kira-kira begitu kira-kira. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan insyaallah itu hadis sahih. Saya kira itu Bapak Ibu informasi sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.